Tresno, Yup. gimana Tipex? Ya begini deh. Sama lah mungkin situasinya ya kan, lagi kurang apa ya, kurang banyak manggung. Kurang banyak waktu. Disuruh istirahat. Bener kan? Benar. Sama latihan jadi YouTuber. Kayaknya sih bisa. Kenapa sih harus jadi YouTuber? Nggak salah. Cuma kayaknya itu memang alternatif paling bagus. Tapi udah fase jadi YouTuber. Belum? Gue penasaran loh, kan YouTube Tipex sudah aktif nih. Gue penasaran gimana kalau anak-anak tuh di YouTube-nya masing-masing satu episode cuma satu orang gitu. Kira-kira kaku nggak ya? Nah itu dia, kayaknya itu yang akhirnya nggak pernah kita kerjakan ya kan? Belum, nggak mungkin ya. Menghindari ya? Jadi kemarin bikin kita bikin channel YouTube, terus kita nyari-nyari konsep. Ya udah, semuanya berpikirnya karena ini band, itu bareng-bareng aja deh. Begitu, gue kirain akan ada episode sendiri-sendiri gitu, nggak ada ya? Belum ya? Kalau yang serius belum. Nah, pandemi gini udah setahun lebih nih, Om. Lu ngapain aja di rumah, Om? Ya selayaknya anak band, bikin lagu tetap, latihan tetap. Oh, tetap latihan. Latihan tetap seminggu sekali. Cuma kadang-kadang kalau di kita tuh lebih, yang penting seminggu sekali datang, nggak perlu harus latihan sih kalau moodnya lagi. Yaudah kita ngobrol-ngobrol aja lah, ngobrol gitu. Tapi memang setiap minggu itu kita jatahin 1 hari buat ngumpul gitu. Berarti itu cara Tipex buat menjaga suasana band ini tetap nyaman ya? Iya, malah sekarang tuh banyak banget bahasannya sih. Jadi kayak karena nggak intens ketemunya, jadi pas ketemu tuh banyak bahasan yang baru-baru gitu. Dan kalau buat gue, jadi banyak tema lagu nih yang gue dapat gitu. Nah, kan pandemi gini, kemarin-kemarin gue sempet ngelihat ya, wah Om Tresno nih seliweran di YouTube nih, tapi di YouTube para pemain ikan cupang. Ini ada apa sih, Om? Enggak lah, gue sebetulnya tuh lebih ke ini ya, karena beberapa pekerjaan gue di Tipex itu udah banyak yang selesai, jadi kayak album udah selesai, terus juga band-band yang kita produce juga udah selesai. Mungkin selesai tuh udah siap produknya, tapi belum di launch aja kan. Karena pandemi ya. Karena pandemi, jadi kita udah ngapain ya? Masih banyak waktu luang nih. Akhirnya gue pikir, gue cobalah melakukan sesuatu yang menyenangkan buat gue. Walaupun gue tahu nih kalau ini udah normal lagi, gue nggak tahu dan kayak apa. Nah, keracunan ikan cupang tuh keracunannya awalnya gimana? Dari siapa? Jadi ada temen gue tuh lebih ke nyatanin lah bahasanya gitu. Dia, lu mau cupang nggak gitu? Gue bilang enggak lah, karena waktu gue dulu tahu cupang itu, ya ikan aduan kan gitu. Iya. Nah terus ya udah gue akhirnya dikirimin, terus gue belum tahu apa-apa. Akhirnya gue lihat beda nih ikan cupang yang sekarang sama dulu beda. Sekarang udah lebih menarik, warna-warnanya juga, dan ternyata jenisnya juga banyak. Gue akhirnya tertarik lah buat ngerti itu, searching itu. Wah ternyata banyak banget yang orang-orang yang udah mulai bermain di cupang gitu. Ya udah akhirnya gue Main cupang. Iya, gue terjerumus. Waktu itu sampai ngeliat di Instagram si Tete kan. Lah itu Om Tresno kenapa jadi banyak banget cupangnya? Gue bilang dibalas, nggak tahu nih Bre, pemilu kesetanan gitu. Gue bilang serius, gue bilang sampai segitu banyak berakar. Iya gitu. Wah kata gue. Terus lu sekarang nge-breed? Iya, jadi stepnya tuh ternyata mengasihkan buat gue. Ini berlaku kayaknya buat semua jenis penghobi binatang gitu. Karena waktu pertama gue udah dikasih cupang sama temen gue, otomatis kan gue harus pelihara kan. Gue harus pelihara, gue jadi searching gimana caranya melihara tuh ikan ya kan. Terus habis itu gue lihat-lihat lagi, ternyata yang main banyak nih. Gue akhirnya udah mulai nyemplung lah, pengen tahu kan gimana cara ngerawat ikan ini supaya naik bagus. Kelas ya? Kelasnya mulai naik. Akhirnya gue udah bisa ngerawat ikan itu cukup lama. Terus step selanjutnya
kayak ini. Kalau gue punya sendiri tuh kayaknya maksudnya cetakan sendiri ya, gue bisa nge-breed sendiri, kayaknya asik deh, gue bilang gitu. Akhirnya ya gue coba buat nge-breed waktu itu asal-asalan lah, versi gue aja, karena gue belum paham banget lah masalah ikan. Gue breed, tiba-tiba bisa gitu ya, netes tuh anak-anak cupangnya banyak, panik gue. Ini kasih makan apa ya gitu, karena gue tahunya kan waktu itu pakan buat ikan-ikan cupang yang udah besar gitu. Udah jadi ikan. Yang itu gue belum searching. Jadi gue cuma iseng doang. Bisa nggak ya? Gitu. Ternyata bisa, panik. Akhirnya ya udah, baru mulai belajar itu, ikan-ikan yang lain mati. Dan tau nggak? Pertama kali gue nge-breed itu sukses, anaknya tuh cuma 2 yang hidup. 2 banyak banget. Tapi nih Om, kayaknya kurang seru kalau kita ngobrolin cupang, gua nggak ngeliat tempatnya langsung. Gitu. Kalau kita ngeliat gimana, boleh Om? Enggak. Kalau gua ngeliat lu sebagai musisi udah sering, Ya, tapi bosen gua lah kan ngeliat kita. ngeliat lu Udah sama-sama tahu urusan itu ya kan? Iya. Iya. Nggak, jadi gini ya, kalau kita ngomongin hobi, ada beberapa hal yang penting sih sebetulnya. Jadi orang semua punya hobi yang macam-macam, dan gue nggak pernah kepikiran kalau ternyata gue itu seneng sama cupang. Ada beberapa temen gue yang main kan, sampai gue bilang, lu jangan suka itu, lu mainkan, nanti kalau lu kesenengan lu bisa jadi banyak. Ternyata gue ngerasain itu. Bener. Gue yang keracunan. Berarti kita lihat nih Om ya. Boleh, ayo kita lihat. Nah, yuk. Biasanya kan kalau orang melihara ikan ada kasta-kastanya tuh kan, yang bagus-bagusnya ditempatin, tempatnya gede atau bagus terpisah gitu. Kalau ini enggak? Ada lah, ada beberapa yang gue simpan kalau itu bagus. Dari yang ini deh, yang pakai skat kuning, yang jadi favorit lo yang mana sih? Enggak, sebetulnya kalau ini sih kepuasan gue, karena ini hasil breed gue sendiri dan mereka udah lumayan gede gitu. Gue seneng, gue liatin, oh iya, gue bisa ya bikin ikan-ikan yang apa namanya nih, dulunya kecil gue bisa rawat, udah mulai kelihatan bagus gitu. Ini umur berapa? Ini rata-rata umurnya 4 bulan. Udah 4 bulan. Yang paling lo suka yang warna merah ini yang mana Om? Tunjukin Om. Yang gue suka tuh ya, aduh ini agak gelap sih ya. Suka yang foamnya lebar, ekornya lebar, gue suka. Gue baru sampai tahap ke situ sih, maksudnya, oh ya, gue bisa bikin apa ikan yang secara foam, secara analnya, terus bagus gitu, balance lah. Ini tipenya berarti apa kalau yang merah ini? Kalau ini super red. Super red. Red. Kalau yang di bawah? Kalau yang ini master gas MG. Jadi awal itu gua ada beberapa yang gua breed. Setelah itu ada soft gold waktu itu, terus juga ada super gold. Gua pengen bedain gimana sih bedanya, apa bedanya. Dan udah ada anak-anaknya juga super gold tuh ada di sini nih, super gold. Dia lebih apa ya, warnanya tuh lebih beda sama yang soft gold. Itu super gold dan soft gold. Iya. Jadi bedanya kalau yang di sini nih, ini dari usia mereka udah lumayan besar. Terus ini kan termasuk bukan ikan koloni ya, ikan yang teritori gitu. Jadi
apa namanya bisa ribut terus gitu bawaannya. Makanya kalau udah besar kita pindahin supaya apa? Kadang-kadang kalau masih di pembesaran mereka kan sering berantem tuh, jadi ekornya tuh pada rusak. Nah, udah mulai dah dipisahin ke tempat-tempat yang sendiri gitu kayak di toples-toples ini. Nah kalau yang ini namanya mamba. Mamba. Hasil breed sendiri? Enggak, kalau yang ini enggak. Ini gua waktu itu beli juga. Gua penasaran, gua ingin tahu. Karena ada beberapa apa perbedaan mamba sama samurai gitu, gua beli. Gua lihat supaya gua ngerti juga. Oh. Nah, sekarang ada beberapa yang mirip-mirip. Berarti mamba ini mirip dengan samurai? Iya, agak mirip. Di sini ada yang samurai? Udah nggak ada, samurai nggak ada di sini. Ngobrol soal beli cupang. Istri tahu Om kalau beli cupang harga aslinya? Tahu, kalau gue sih orang jujur. Dan sebetulnya bini gue malah yang lucu itu karena bertahun-tahun dia ngeliat gue tuh nggak punya hobi yang seserius sekarang ya. Padahal dulu gue zamannya lohan, sebelum gue nikah sama istri gue itu, gue pernah apa? Kamar gue dulu isinya tuh lohan semua. Oh memang dari awal hobi lu sebenarnya ikan ya? Ikan, gue suka sama ikan gitu. Gue suka sama ikan karena waktu itu lagi hype lohan dan temen-temen gue banyak yang main. Gue ikut tuh banyak dan gue pernah apa ngebreed juga ikan Lohan? lohan. Dan waktu itu salah satu buyer gue adalah basis gue tuh, Miki. Dia bilang ke ikan gue, gue mau dong beli ikan lu. Udah, ambil aja, gue bilang. Ya waktu itu, ya udah habis itu selesai aktivitasnya banyak. Akhirnya gue kasih temen-temen gue. Ngobrol-ngobrol soal beli ikan cupang. Berarti kan awal-awal beli juga Om? Iya. Lu beli di mana aja sih Om? Di siapa aja? Gue beli di lelangan, jadi Oh ikut juga di lelangan? ikut lelangan. Orang nggak bingung tuh? Jadi ada yang sadar pasti ya? ada yang lucu karena awal itu kan pas gue ngebit pakai akun Instagram gue sendiri kan. Gue ngebit, jadi pas baru ngebit tuh pas mereka tahu gue ada di lelangan, jadi nggak ngomongin masalah ngebitnya gitu, ngobrolin Tip apa X-nya. namanya tip X-nya gitu kan. Wah gue jadi bingung kan, waduh nggak dijawab kita ada di situ gitu kan, sedangkan gue pengen ngebit ikan. Nah akhirnya malah sempet ada yang pas gue baru masuk terus, oh Bang Tresno suka ikan juga ya gini, akhirnya dibitin sama orang, dikirimin, minta alamat Om gue kirim, jadi dikirim gitu. Oh gitu? Jadi ada beberapa yang gue sebetulnya kurang suka sama ikan ini, tapi karena dibitin sama dia akhirnya dikirim ke gue. Gak apa-apa sih, gue seneng gitu kan, karena ada yang apa kasihan kali sama gue. Karena gue waktu itu belum tahu cupang kan. Lebih kayak support kali ya. Harga paling mahal yang pernah lu beli dan istri tahu? Sejuta sih gue pernah beli. Seekor? Iya, seekor. Nyesel nggak? Enggak. Oh sota. Hobi gitu, karena hobi. Gue pikir hobi itu kan nggak ada nilainya ya. Iya. Maksudnya Nggak ada nominal. kesenangan kita tuh karena kita suka sama ikan ini, jadi akhirnya kita kejar, kita pengen punya, kita pengen dapat. Ya udah pas kita punya seneng. Udah nggak ngomongin. Oh ini mahal, ini murah, ini apa ya, kalau pas kebetulan pas kita bidnya emang murah, ya rezeki. Masih Om, kalau ngebreed tuh gimana sih prosesnya? Kasih tau caranya dong Om. Jadi ikan itu pertama kalau gue dipijah. Jadi tempatnya di sini, ini ada styrofoam kecil. Nah dia nih, jadi si jantannya gue masukin dulu ke situ, terus si betinanya gue taruh di biasa kayak gelas gitu. Nah terus gue jadiin satu, gue masukin gelasnya. Kira-kira 1 hari, habis itu baru besoknya gue buka. Karena biasanya gue lihatnya biasanya standarnya gini, ada apa namanya, udah ada buih-buihnya.
si jantannya, ya itu berarti dia udah siap buat kawin. Nah, habis gua campur si betinanya, udah gua tutup. Dan biasanya prosesnya itu 2 hari lah paling lama. 2 hari, nanti kita lihat lagi, kita intip lagi. Kalau si kebiasaannya kalau di ikan cupang itu si betinanya kalau sudah mengeluarkan telur dia akan diusir sama si jantan. Jadi si betinanya itu biasanya mojok. Nah kalau gue lihat udah mojok dan biasanya perutnya yang tadinya isinya telur kan udah gemuk langsung pulus. Barulah kita angkat si betinanya. Si jantannya dia yang jagain anaknya. Nah setelah usia kira-kira 2 minggu biasanya gue taruh di tempat yang agak besar. Itu udah jadi ikan anaknya? Itu biasanya bentuknya udah jadi ikan lah. Jadi gue masukin tempat yang lebih besar. Sering gue lihat juga sih kalau kebanyakan kan ikan ini kan bisa sampai ada yang 700 ekor gitu. Sekali ngelor satu batch? Sekali netes gitu. Kalau tempat yang kecilan gue pisah-pisah ada beberapa. Ini udah mau 4 bulan nih dia nih. Dia seharusnya lebih lebih gede dikit nih si male-nya udah dipisahin karena biasanya dia berantem ekornya pada besar-besar. Ini jenis apa Om? Ini jenisnya soft gold ya. Soft gold ya? Iya. Gold ya? Iya. Jualan sih sebetulnya gampang ya, gue udah punya akunnya. Yang susah itu cara menjualnya karena gue nggak bisa. Jadi harus belajar ngomong di depan orang banyak gitu ya. Gue bisa. Tapi ngomong di depan kamera kecil, ya kan? Kamera handphone ngomong sendiri gitu. Kayaknya perlu teman. Jadi harapan lo tentang hobi dan eksperimen lo ikan cupang ini apa? Itu buat teman-teman ya, hobi itu adalah sesuatu yang bagus. Kenapa? Kita bisa memilih ya hobi ya. Kalau kita punya budget yang lumayan besar ya sesuaikan sama hobinya. Nah tapi sebetulnya gini, kalau kita punya hobi yang paling bagus buat situasi sekarang adalah itu bisa membuat imun kita bagus. Karena kita happy terus kayak gue. Ini di lantai 3 nih, ya kan? Istri gue di bawah. Dia tuh tahu gue nggak kemana-mana, dia nyariin gue pasti di sini. Oh pasti mau di sini, karena dia nih. Jadi apa-apa ya dia nggak susah, nggak karena apalagi gue lagi seneng sama ikan cupang, istri gue tahu dan dia juga support, gitu. Karena menurut dia gue harus ada sesuatu yang dikerjain. Gitu. Karena kan biasanya kan emang kan lu kalau manggung kan rutin, jarang pulang gitu. Nah sekarang daripada kalau itu gue bilang gue harus punya hobi lah biar lu juga happy terus. Seperti itu kan gue seneng, makanya sekarang gue belajar. Jadi hobi yang disupport pasangan itu paling enak ya? Wah mantep, mantep banget. Oke Om Tresno, thank you Om. Siap, siap. Semoga cepet jualan, semoga semakin besar Cupang Empire, Cikunir Empire, Beta Cikunir Empire, Beta Cikunir Empire. See you Om. Thank you.